Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 13 mata kuliah perilaku organisasi kelas A. Kami berasal dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Dosen dalam mata kuliah perilaku organisasi kelas A ini adalah Ibu Dr. Endara Wintan Endas Binti, MKom, MTQM, Hans, AK, CA. Kelompok kami beranggotakan Didi dengan NIM 1810313110023, nomor daftar hadir 1 angkatan 2018. Timotius Evanly dengan NIM 2010313210026, nomor daftar hadir 34 angkatan 2020. Dan yang terakhir, Prayugo Utomo dengan NIM 2010313210051, nomor daftar hadir 44 angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kasus yang terdapat dalam buku karangan Stephen P. Robbins dan Timothy E. Judge yang berjudul Organizational Behavior, edisi ke-18. Kasus ini terdapat dalam chapter 5 yang berjudul Personality and Values, pada halaman 144. Kasus yang akan kita bahas ini berjudul How Do I Ask the Personality Test, atau Bagaimana Cara Saya Lulus Tes Kepribadian. Kasus ini bermula saat Lauren sedang berbahagia karena dia lulus pada tahap pertama suatu seleksi pekerjaan dan sekarang akan melanjutkan tahap kedua, yaitu interview tes kepribadian. Kemudian dia bertanya kepada temannya melalui sebuah pesan tentang bagaimana cara untuk melewati tahap ini dengan baik. Mari kita lihat isi pesan Lauren yang dikirimkan kepada temannya. Saya baru saja mendapat kabar interview tahap kedua oleh perusahaan yang besar. Dan saya sangat senang dan juga sangat gugup karena saya pernah membaca beberapa artikel tentang banyaknya perusahaan yang menggunakan tes kepribadian. Apakah Anda punya cara untuk saya? Bagaimana saya menghadapi tes tersebut? Kemudian teman Lauren menjawab pesan Lauren tersebut dengan memberikan ucapan selamat dan cara untuk menghadapi tes kepribadian. Mari kita bahas cara-cara tersebut. Di sini kita akan membahas bagaimana cara lulus dalam tes kepribadian bukan hanya terhadap Lauren, tetapi juga terhadap semua orang yang menghadapi masalah yang sama seperti Lauren. Nah, sebelum kita membahas cara-cara lulus dalam tes kepribadian, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu tes kepribadian. Tes kepribadian adalah seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seseorang bertingkah laku. Tes kepribadian sebenarnya deskripsi kualitatif dari kepribadian, bukan deskripsi kuantitatif, karena sebenarnya kepribadian tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dideskripsikan. Untuk membantu menjelaskan kepribadian, alat tes kepribadian menggunakan bantuan angka-angka dan kemudian hasilnya diinterpretasikan atau dideskripsikan ke dalam kualitatif. Saat ini, jenis tes kepribadian sangat beragam, tetapi pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis tes, yaitu tes kepribadian dengan menggunakan media, salah satunya seperti kuesioner, dan tes kepribadian dalam interview atau wawancara kerja. Berikut ini merupakan penjelasan singkat terkait tes kepribadian dengan menggunakan media, salah satunya seperti kuesioner, dan tes kepribadian dalam interview atau wawancara kerja. Yang pertama, tes kepribadian dengan menggunakan media seperti kuesioner. Dalam tes kepribadian ini, karakter dan kepribadian seseorang dinilai berdasarkan jawaban-jawabannya terhadap sejumlah soal yang diberikan kepadanya. Yang termasuk dalam kategori tes kepribadian ini adalah tes efektivitas diri, tes Enneagram, tes EPPS, tes MBTI, dan banyak tes lainnya. Kemudian yang kedua, ada tes kepribadian dalam interview atau wawancara kerja. Tes kepribadian adalah teknik yang digunakan untuk mengukur kepribadian secara akurat dan konsisten. Kepribadian yang diukur adalah karakteristik seseorang setiap harinya, dimulai dari cara dia bersikap kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, hingga berbicara tentang dirinya sendiri. Tes kepribadian seringkali digunakan sebagai seleksi awal dari penyaringan sebuah perusahaan. Misalnya dalam rekrutmen pekerjaan, seorang pelamar wajib untuk mengikuti tes kepribadian. Tujuannya, calon penerima kerja bisa mengetahui tentang gambaran watak calon pekerjanya. Dalam tes semacam ini, tidak ada yang salah atau yang benar. Perekrut hanya mencari kepribadian tertentu yang dinilai cocok dengan posisi yang ditawarkan. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu tes kepribadian, langsung saja kita masuk ke pembahasan bagaimana cara lulus dalam tes kepribadian yang disebutkan oleh teman Lauren di dalam pesannya tadi.
Sebenarnya, menurut teman Lauren, cara agar lulus dalam tes kepribadian yaitu dengan memperhatikan beberapa hal yang tersembunyi dalam sebuah pernyataan yang perlu kita ketahui sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, menghindari hal-hal yang menyebabkan kita dinilai berbohong. Beberapa perusahaan sedang melihat skala kebohongan dari seseorang yang menjawab pernyataan dengan jawaban yang terlalu baik. Tidak selalu mudah untuk mendeteksi kebohongan tersebut, tetapi ada tanda yang muncul sepanjang interview ataupun tes kepribadian secara tertulis. Orang-orang yang mengawasi, membuat, dan membaca atau mendengarkan jawaban pertanyaan saat interview ataupun tes kepribadian secara tertulis pasti juga dapat mengetahui mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang bohong. Contohnya dari hal ini yaitu pada saat interview pekerjaan. Ketika kamu menjawab dengan jawaban yang paling baik dan dalam waktu yang sangat panjang, maka dampaknya kamu bisa saja terdeteksi berbohong dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kedua, jangan menjawab pertanyaan dengan jawaban yang dibuat-buat, seakan-akan diri kita memiliki nilai yang tinggi pada semua sikap yang baik. Nilai tinggi dalam semua sikap tidak selalu cocok dengan semua pekerjaan. Beberapa pemimpin mungkin lebih tertarik pada skor rendah dalam sifat tertentu atau posisi kerja tertentu. Contohnya dari hal ini yaitu, skor tinggi pada sikap keramahan bukanlah sikap yang tepat untuk pekerjaan seperti pengawas lapangan atau pekerjaan lain yang lebih mengutamakan skor tinggi pada sikap ketegasan. Pada pekerjaan seperti itu, mungkin saja skor rendah pada sikap keramahan tidak menjadi masalah apabila diikuti dengan skor tinggi pada sikap ketegasan. Yang ketiga, ada perspektif etis yang kamu perlu pertimbangkan. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu sudah berada di organisasi, namun dalam proses perekrutan kamu tidak menjawabnya dengan jujur? Dan bagaimana kamu dapat memastikan bahwa perilaku kamu sesuai dengan sifat yang kamu coba gambarkan? Yang terakhir, kamu mungkin harus melihat penilaian dengan cara yang berbeda. Antara organisasi dan kamu harus menemukan keserasian. Jika kamu tidak memiliki keserasian dengan organisasi dan kamu diterima, kemungkinan besar kamu tidak akan berhasil dan sengsara dalam proses pekerjaan tersebut. Namun, jika kamu memiliki keserasian dan kejujuran dengan organisasi, kamu bisa memulai hari pertama bekerja dengan percaya diri dan siap untuk menggapai kesuksesan. Pada akhirnya, kalian dapat meningkatkan peluang kalian untuk dipekerjakan dengan menanggapi tes kepribadian melalui cara yang benar. Dalam hal ini, kejujuran adalah keputusan terbaik untuk kalian dan calon pimpinan kalian dalam menjalani suatu pekerjaan. Sekian penjelasan dari kami mengenai kasus Lauren yang terdapat dalam buku Perilaku Organisasi karangan Stephen P. Robbins dan Timothy. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.